Nah, ini ijazah yang dinyatakan valid ini yang terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Nah, di sini hasil saya ini adalah sudah valid menurut sistem dikarenakan. Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimanakah cara mengecek hasil verifal ijazah di Info GTK 2023. Setelah sebelumnya saya telah memberikan tutorial bagaimanakah cara verifal ijazah di Info GTK step by step, silahkan cek pada kartu video ini. Maka berikut kita akan menyajikan yaitu bagaimanakah cara melihat hasil verifal ijazah yang sudah kita lakukan, apakah sudah berhasil ataukah belum. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini kita melakukan verifal ijazah di Info GTK menjelang pendaftaran P3K Guru di tahun 2023. Tentunya di sini kita melakukan verifal itu harus dipadankan dulu data antara di Info GTK dengan di PDDikti. Pemadanan data yang ada di PDDikti dengan ijazah fisik kita, teman-teman. Berikutnya setelah semua fix, maka di sini kita tinggal menunggu untuk hasilnya kira-kira yang sudah sempurna adalah yang seperti ini. Nah, kira-kira bagaimanakah tips dan juga contoh yang sudah berhasil serta berapa lama verifal ijazah ini disetujui? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk yang pertama di sini kita untuk mengecek atau melihat hasil verifal ijazah di Info GTK yang sudah pernah kita lakukan. Maka di sini kita masuk ke link ini yaitu infogtk.kemdikbud.go.id. Kemudian langsung saja kita klik enter ya. Dan selanjutnya di sini kita akan diarahkan menuju ke halaman login infogtk.kemdikbud.go.id. Nah, selanjutnya setelah sampai sini, maka teman-teman silahkan memasukkan username-nya. Username yaitu alamat email yang sudah diverifikasi oleh operator Dapodik. Kemudian juga kita masukkan passwordnya. Nah, kemudian di sini kita masukkan yaitu kode captcha yang ada pada atas ini. Nah, di sini kode captchanya yang muncul apa? Itu kita ketikkan ulang pada bagian yang ada di bawah ini. Kalau angka ya angka, kalau huruf ya huruf ya. Kalau huruf biasanya adalah huruf besar. Nah, setelah kita masukkan username, kemudian kita masukkan password, kemudian setelah kita masukkan kode captcha yang ada di sini, maka teman-teman bisa klik di tombol masuk ini ya teman-teman. Dan berikutnya kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Inilah merupakan contoh verifal ijazah yang sudah saya lakukan ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini, yaitu sudah terbaca semua untuk datanya, jadi sudah nggak ada yang merah-merah teman-teman. Nah, inilah untuk tombol verifal ijazah ini masih ada. Namun ketika teman-teman kalau misalkan kita sudah berhasil verifal ijazah, meskipun kalian klik tombol verifal ijazah ini, maka nanti verifal ijazah tersebut ini tidak akan bisa dilakukan kembali ya. Nah, untuk tutorial lengkap cara verifal ijazah ini silahkan cek pada kartu video ini. Nah, untuk hasil verifal ijazah itu adalah tentunya yang seperti ini. Nah, di sini verifal ijazah jenjang S1 atau D4. Inilah misalkan punya saya ya. Nah, ini jenjang ijazah S1, kemudian perguruan tinggi kita itu ada di mana, kemudian prodi kita apa. Kemudian di sini untuk tanggal masuk, ini karena dulu itu saya transfer ya, teman. Transfer dari guru bahasa Inggris dulunya, kemudian transfer ke S1 PGSD. Kemudian ini tanggal keluar, ini adalah sudah sesuai. Jadi tanggal masuk ini sesuai dengan data ijazah, kemudian ini sesuai dengan data yang ada di PDDikti, ini adalah juga sesuai. Kemudian jumlah semester, jumlah SKS, kemudian kita sudah lulus juga. Nah, syarat untuk kita bisa mendaftar itulah kita sudah lulus ya pada PDDikti dari pemadanan datanya. Kemudian untuk update terakhir dulunya adalah tahun ini. Kemudian di sini adalah untuk data kita semua sudah fix, nggak ada merah-merah. Kemudian verifal awal ini dulunya pernah verifal awal, lalu sih nggak terbaca ya karena kemarin itu verifalnya hilang. Kemudian verifal ulang ini adalah saya lakukan dulu di tanggal 6 Agustus tahun 2023. Kemudian di sini jenis verifalnya adalah verifal API ya. Nah, selanjutnya di sini untuk hasil verifal yang sudah berhasil ini adalah kita bisa cek di sini ya. Hasil validasi. Ini adalah sudah valid menurut sistem. Kalau misalkan hasil verifal ijazah kita ini sudah valid menurut sistem ini, artinya seluruh data kita sudah sesuai dengan data di PDDikti, sudah sesuai dengan data di berkas ijazah fisik kita, maka di sini nanti dipastikan kita akan valid ya, bisa melakukan pendaftaran P3K Guru 2023.
Kemudian kira-kira dulu saya tuh melakukan verifal ijazah hingga disetujui seperti ini memerlukan waktu berapa lama? Kalau misalkan teman-teman cek di sini adalah saya melakukan verifal ijazah, itu sekaligus saya gunakan untuk membuat tutorial yang ada pada video paling atas ini. Nah ini teman, yaitu lengkap cara verifal ijazah di Info GTK. Nah saya melakukan verifal ijazah ini adalah dulunya di tanggal 6 Agustus tahun 2023. Kemudian setelah itu saya lama nggak membuka Info GTK, namun tiba-tiba kemarin itu saya membuka Info GTK, ternyata untuk hasil verifal ijazah saya ini sudah disetujui seperti yang saya tunjukkan tadi. Nah kira-kira kalau misalkan teman-teman bertanya untuk verifal ijazah itu kita berapa lama menunggunya disetujui, maka kita pantau saja secara berkala, dikarenakan terkadang itu bisa cepat, bisa agak lama juga ya. Jadi kalau misalkan teman-teman hari ini sudah verifal ijazah, maka nanti dicek secara berkala setiap hari atau 2 hari sekali, nanti apakah sudah disetujui ataukah belum. Dan kita pastikan untuk setelah kita verifal ijazah, nah sebelum kita verifal ijazah, kita pastikan kembali ya, kita pastikan kembali antara berkas ijazah fisik kita itu apakah datanya kalau misalkan kita masukkan di PD Dikti atau di Sivil Dikti ini sudah sesuai ataukah belum. Perguruan tinggi apakah benar, kemudian nama, kemudian nomor mahasiswa, kemudian jenjang prodinya, kemudian nomor ijazahnya sudah sesuai atau belum, tanggal lulusnya sudah sesuai atau belum. Kalau misalkan data di PD Dikti ternyata nggak sesuai dengan ijazah fisik kita, maka di sini kita bisa meminta perbaikan data yang ada di PD Dikti ya. Jadi sebelum kita verifal ijazah di Info GTK itu kita melakukan pemadanan data dulu antara ijazah fisik dengan data yang ada di PD Dikti. Nah seperti itu kan. Jadi ini adalah dulu tanggal 6 Agustus 2023. Kemudian mungkin saja lah sekitar seminggu setelahnya ini sudah berhasil disetujui. Nah sehingga setelah di sini tanggal 6 Agustus 2023 kita melakukan verifal ijazah, kemudian kita cek secara berkala ternyata di sini sudah disetujui ya. Dan di sini untuk verifal ulang yang saya lakukan ini adalah di sini tanggal 6 Agustus. Jadi terbaca saya melakukan verifal ijazah itu adalah pada tanggal 6 Agustus 2023 ini. Kemudian untuk verifalnya inilah jenisnya API. Nah, di sini mengapa di sini untuk verifalnya itu API? Kalau misalkan kita cek yang ada di sini yaitu verifal ijazah ya, verifal ijazah. Ini kan ada notifikasi penting ini, yaitu untuk saat ini ijazah akan dinyatakan valid jika terdapat pada pangkalan data Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi atau PD Dikti. Jika ijazah belum terdaftar di PD Dikti, berarti ijazah tersebut tidak sah ya. Tetapi belum dapat, maksudnya di sini adalah jika belum terdaftar di PD Dikti, tidak berarti tidak sah ijazahnya, namun belum dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang memerlukan ijazah sebagai parameter. Jika suatu hari data hasil validasi ternyata terindikasi salah, maka sistem akan membatalkan hasil verifal tersebut, teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini sudah dinyatakan valid, nah ini ijazah yang dinyatakan valid ini yang terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi. Nah di sini hasil saya ini adalah sudah valid menurut sistem dikarenakan ijazah saya ini sudah terdaftar pada PD Dikti yang ada di sini. Jadi seluruh datanya ini sudah sepadan ya. Kemudian berapa lama kita verifal ijazah disetujui? Ini adalah dulu tanggal 6 Agustus saya verifal ijazah, kemudian di sini selang seminggu sudah disetujui ya.